Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Masih bersama dengan kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu kisah, yaitu kisah dari seorang ulama, seorang yang ahli ibadah namun memiliki akhir yang buruk, su'ul khotimah, yaitu kisah tentang bersisok. Di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah, dicantumkan dua versi dari kisah bersisok, dan kita telah membacanya versi pertama. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membaca versi yang kedua dari kisah bersisok. Versi kedua ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan versi yang pertama. Namun sebelumnya, seperti biasanya, kita akan mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Yang kedua, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah terkhusus kepada musannif hadzal kitab, kemudian juga kepada guru-guru kita, kepada kita semua. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in lahum minnal Fatihah. Baiklah, kita akan memulai pada halaman 8 baris kedua dari bawah, sub bab, yaitu wa fi qissatin ukhra. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi qissatin ukhra. Wa fi qissatin, dan ikut tetap ing dalam kisah ukhra kang liya. Di kisah yang lainnya diceritakan tentang bersisa. Ama sami'ta qissata bersisa lu'ina ay ba'uda an rahmatillahi ta'ala. Ama sami'ta, apa ta wis krungu sira, apa ta wis krungu sira qissata bersisa ing kisahe bersisa lu'ina halatin laknat sapa bersisa ai ba'ida tegese adoh sapa bersisa an rahmatillahi ta'ala, saking rahmati Allah ta'ala, bisababi syurbil khamri, kelawan sebab ngombe khamr. Di dalam kisah yang lainnya diceritakan bahwa sebab bersisa ini jauh dari rahmat Allah, sebab dia tergelincir ke lembah kesesatan itu karena dimulai dengan minum khamar. Jika di kisah pertama bersisa diceritakan dia jauh dari rahmat Allah karena perbuatan zina, dimulai dari melihat sang gadis yang cantik itu. Pada awalnya tidak ada perasaan apapun,
Melihat dia yang begitu rupawan, cantik, akhirnya tergoda hatinya. Dimulai dari situ kemudian berakhir dengan perzinahan. Dan itu pintu awal bersisa kemudian tersesat. Nah, kalau di cerita yang ini iku anna bersisa stuhuni bersisa wa ishrina lan 20 apane sanatan taune lam ya'si hale ora maksiat sapa bersisa Allah ing Allah fiha ing dalem 220 tahun Qorfata ainin kelawan sak ketipe mahu tetep katuwe bersisa apa situna 60 apane alfan 1000 min talamidhihi saking pira-pira murite bersisa yamshuna halimlaku sapa talamid fil hawai ing dalam awang-awang bi barakati ibadatihi kelawan sebab barokah ibadane bersisa hatta ta'ajjaba sehingga kau sapa al malaikatu pira-pira malaikat min ibadatihi saking ibadai bersisa. Di cerita yang kedua ini bersisa diceritakan bahwa menyembah Allah selama 220 tahun, di mana di masa 220 tahun ini tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Walau tarfata ain, meskipun sekedip mata. Kalau kita kan hampir setiap hari, meskipun itu tidak disengaja, lihat kiri ada cewek, lihat kanan ada cewek, lihat depan ada santri putri. Tidak mungkin satu hari, bahkan jangankan satu hari, 1 jam tanpa ada maksiat. Pasti ada maksiatnya. Nah, ini bersisa ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 220 tahun. Kita tahu umat terdahulu itu memiliki umur yang sangat panjang. Di samping mereka mempunyai umur yang panjang, memiliki fisik yang kuat. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad fisiknya cenderung lemah dan memiliki umur yang relatif lebih pendek. Kalau dalam suatu hadis, asadu ummati ma baina sittin wa sab'in, masa umur panen umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Nabi Muhammad sendiri memiliki umur 63 tahun Qamariyah atau sekitar 60 tahun Masehi. Jadi kita umatnya tidak jauh-jauh, di antara itu sudah. Nah, tapi beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu memiliki umur yang panjang-panjang. Nah, bersisa itu termasuk dari salah satu kaum atau salah satu orang
di dalam kaum Bani Israel. Umurnya panjang-panjang. Kita bisa bayangkan Nabi Nuh contohnya, generasi ke-9 dari keturunan Nabi Adam, masa dakwahnya saja 950 tahun. Masa dakwahnya itu. Nabi Muhammad masa dakwahnya sekitar 23 tahun. Nabi Nuh masa dakwahnya 950 tahun. Belum lagi dijumlahkan dengan umur beliau. Artinya lebih dari ribuan tahun. Nah, itu umat-umat terlebih dahulu. Nah, bersiswa ini menyembah Allah, tidak bermaksiat selama 220 tahun. Dan istimewanya bersiswa mempunyai murid sebanyak 60.000, di mana murid-muridnya ini bisa terbang. Kalau kita juga bisa terbang, tapi harus naik Lion Air, Batik Air, naik Garuda, bukan Garuda burung, bukan, tapi burung yang terbuat dari besi. Bisa terbang juga. Mereka enggak. Mereka bisa terbang karena barokah dari ibadahnya sang guru. Bisa dibayangkan, muridnya saja bisa terbang seperti itu, apalagi gurunya. Pasti lebih hebat seperti itu. Sehingga hal itu kemudian membuat malaikat cemburu, membuat malaikat takjub dengan si bersiswa ini. Nah, kalau di cerita pertama diceritakan bahwa keistimewaan dari bersiswa itu adalah dia mampu menyembuhkan segala macam penyakit dengan berdoa kepada Allah. Nah, kalau di cerita kedua ini keistimewaannya adalah yang pertama, si bersiswa ini menyembah Allah selama 220 tahun tidak pernah bermaksiat. Yang kedua, mempunyai murid yang lumayan banyak, 60.000 murid, semuanya bisa terbang. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, qala ta'u sapa Allah Ta'ala, ma iku apa ta'ajabuna padha gawuk sira kabeh minhu saking bersisa. Inni stuhuni ingsun iku a'lamu luwih ngerti sapa ingsun, a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang membuatmu takjub kepada bersisa wahai malaikat-malaikatku, padahal saya lebih tahu daripadamu ketimbang kamu sekalian. Inni a'lamu ma, itu hanya merusak bumi, kerjaannya hanya menumpahkan darah, bikin kerusakan. Kalau kemudian sama Allah dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin di muka bumi, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Di kisah ini juga sama. Allah lebih mengetahui tentang bagaimana bersiswa itu pada akhirnya. Kita lanjutkan. Inna bersiswa, setuhuni bersiswa, iku fi ilmi, ing dalam ilmuni ingsun, iku yakfuru dadi kafir sapa bersiswa, wa yadkhulu lan melebu sapa bersiswa an-nara ing neraka abadan ing dalem saklawase bisyurbil khamri sebab ngombe khamr. Nah, lanjutannya tadi itu kata Allah, sesungguhnya saya lebih mengetahui daripada kamu wahai para malaikat. Menurut pengetahuan saya, kata Allah, sesungguhnya bersiswa itu dia akan mati kafir. Akan mati kafir dan dia akan masuk neraka selamanya. Kenapa? Karena sebab minum khamr, bisyurbil khamr. Lo kok bisa minum khamr kemudian bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka? Padahal orang tadi itu ibadahnya rajin. Bayangkan 220 tahun ibadah tok tanpa ada maksiat. Kok cuman gara-gara khamr kemudian bisa masuk neraka? Kita lihat nanti bagaimana kelanjutan kisahnya.
Fasami'a mongko nuli krungu sapa iblis alaihi iku tetep kaduwe iblis al-la'natu utawi laknat dzalika ing mengkono khabar. Nah, kemudian iblis mendengar perkataan Allah itu, perkataan bahwa yang namanya bersisok ini dia akan mati kafir dan akan masuk neraka. Fa'alima mongko sapa iblis anna halakahu ing stuhune cilokone bersisa iku fi yadihi ana ing dalem tangane iblis. Nah, kemudian iblis mengetahui bahwa sumber kecelakaan dari bersisa ini, sumber kesesatannya itu akan dimotori oleh iblis. Faja'a mongko teka sapa iblis ila sauma'atihi maring langgare bersisa ala surati abidin ing atase gambaran hamba qad labisa hale teman-teman nganggo sapa iblis al-masuha ing pakaian kang kasar. Kemudian iblis ini datang ke musholanya bersisa dengan menyerupai manusia. Jadi dia beralih rupa, menyelinap ke tempatnya bersisa dengan menggunakan pakaian yang kasar. Fanada mongko nuli manggil sapa iblis hu ing bersisa. Faqala mongko ngucap lahu maring iblis sapa bersisa man anta man iku sapa anta utawi sira wa ma turid wa ma lan iku apa turidu kang karep sapa sira. Qala ngucap sapa iblis ana utawi ingsun iku abidun wong kang ahli ibadah. Jitu teko sapa ingsun ilaika maring sira li akuna supaya ana sapa ingsun iku aunan nulungi ala ibadatika ing atase ibadahi sira lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Nah, tadi iblis yang datang kepada bersisa dengan menyerupai seseorang yang ahli ibadah, memakai baju yang kasar, datang kepada bersisa, kemudian bersisa menanyakan, siapakah kamu? Man anta? Wa ma turid? Dan apa yang kamu inginkan?
Maka si iblis ini menjawab, ana abid, saya seorang ahli ibadah. Saya datang ke sini untuk membantumu supaya beribadah kepada Allah, membuatmu lebih rajin lagi. Jadi kamu, kata iblis itu, ahli ibadah, ya, tapi ibadahmu masih kurang. Maka saya datang ke sini untuk membantumu. Faqala mongko ngucap sapa bersisa, man iku wong arada kang karep sapa man ibadatallahi ing nyembah Allah fallahu mongko utawi Allah iku yukfi nyukupi sapa Allah sahibaha ing wong kang anduwene ibadah. Kemudian bersisa menjawab, barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan dia. Pasti Allah akan membantu seseorang untuk beribadah kepadanya. Faqama mongko ngadeg sapa iblis ya'budu hale nyembah sapa iblis Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala salasata ayyamin ing dalam telu pira-pira dina lam yanam ora turu sapa iblis walam yakul dan ora mangan sapa iblis walam yashrab dan ora ngombe sapa iblis. Qala ngucap sapa bersisa ana utawi ingsun iku uftiru mangan ingsun wa akulu lan tegese mangan ingsun wa ashrabu lan ngombe ingsun wa anta lan utawi sira iku la ta'kulu ora mangan sira wala tashrabu lan ora ngombe sira wa inni lan stuhuni ingsun iku abadtu nyembah ingsun mi'ataini ing dalem 200 wa ishrina dan 20 apane sanatan taune walam aqdir lan ora kuwasa ingsun ala tarkil akli ing atase ninggal mangan wasyurbi lan ngombe. Kemudian si iblis tadi yang menyerupai seorang
yang ahli ibadah tinggal di sana. Nah, selama 3 hari dia beribadah kepada Allah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Nah, Barsiso ketika melihat ibadah dari iblis ini kagum. Wah, hebat sekali orang ini. Saya saja yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak selama 220 tahun itu masih tidur, masih makan, masih melakukan semuanya. Artinya ibadahnya terputus dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Nah, ini hebat sekali. Ibadah terus tanpa terputus dengan adanya makan, minum, tidur dan seterusnya. Sehingga Barsiso ini kaget, takjub dan meminta resep. Kira-kira apa rahasianya seorang ini yang sebenarnya itu adalah iblis mampu beribadah tanpa makan, minum dan tidur. Apa kata iblis? Nah, ini resepnya kata iblis. Qala, ngucap sopo iblisu iblis. Ana utawi ingsun iku aznabtu ngelakuni dosa ingsun dzamban ing siji dosa famata dzakartu mongko semangsane iling ingsun hu ing dosa sakoto mongko ilang anni saking ingsun apa annaumu ngantuk atau turu wal aklu lan mangan. Apa resepnya? Kata iblis, saya dulu pernah melakukan suatu kesalahan, pernah berdosa kepada Allah. Dan ketika saya mulai mengantuk, ketika saya mulai lapar, ketika saya mulai haus, maka saya mencoba mengingat dosa itu sehingga saya tidak menjadi ngantuk, tidak menjadi lapar, tidak menjadi haus. Apa katanya berarti? Secara tidak langsung si iblis ini menyarankan kepada Barsiso, coba kamu lakukan suatu kesalahan, suatu dosa, maka dengan dosa itu akan menjadi penyemangatmu untuk terus ibadah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Qala ngucap sopo Barsiso ma iku apa hilati utawi tingkah ingsun hatta akuna sehingga ono sopo ingsun iku mithlaka koyok panjenengan. Kemudian Barsiso bertanya, lantas apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi sepertimu, yaitu ibadah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, kemudian melakukan dosa yang seperti yang kamu lakukan. Qala mongko ngucap sapa iblis, fadhhab mongko lunga sira, fa'si mongko gawe maksiat sira, Allah ing Allah, thumma tub mongko kari-kari tobato sira, ilaihi maring Allah, fa innahu mongko stuhuni Allah iku rahimun zat kang welas asih, hatta tajida sehingga nemuaken sira,
halawata ta'ati ing manisi ta'at. Qala ngucap sapa bersisa ayyu syai'in apa to suci-wici afqulu bisa agawi ingsun. Kemudian si iblis berkata, "Idhab fa'sillaha thumma tub ilaih fa innahu rahim." Maka bersisa, pergilah dari mushola kamu, kemudian bermaksiatlah kepada Allah, setelah itu kamu bertaubat. Kenapa? Karena Allah itu menerima taubat seseorang. Sehingga ketika kamu sudah punya dosa, maka kamu bisa menikmati manisnya suatu ketaatan. Karena kamu sudah pernah melaksanakan dosa. Bersisa bertanya, ayyu syai'in af'alu? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Dosa apa yang harus saya pilih? Qala ngucap sapa iblis, az-zina, yaiku zina. Iblis berkata, coba berzina. Qala ngucap sapa iblis, sapa bersisa, la af'ulu, ora bakal ngelakoni sapa ingsun hu ing zina. Kata iblis, coba kamu berzina. Bersisa menjawab, tidak, saya tidak akan melakukan itu. Karena menurut bersisa, berzina itu merupakan dosa yang amat besar, dan saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Tidak mau saya. Kemudian si iblis menawarkan dosa yang lain yang bisa dilakukan oleh bersisa. Qala ngucap sapa iblis, uqtul mu'minan, uqtul mateni sira mu'minan ing siji mukmin. Qala ngucap sapa bersisa, la af'ulu, ora bakal nglakoni sapa ingsun hu ing qatl. Coba sekarang yang kedua, kamu coba membunuh satu orang mukmin. Bersisa berkata, tidak, saya tidak akan melakukan itu. Dalam pandangan bersisa bahwa membunuh seseorang itu juga dosa besar. Nah, berbicara masalah dosa besar, memang zina dan membunuh seseorang tanpa hak itu termasuk 7 dosa besar yang harus kita hindarkan. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah 7 dosa besar. Salah satunya adalah zina dan membunuh. Kemudian si iblis menawarkan opsi yang ketiga. Qala ngucap sapa iblis, ishrab al-khamral muskira. Ishrab ngombiya sira al-khamra ing khamr, al-muskira kang gawe mabuk. Fa innahu mungkastuhuni khamr iku ahwanu luweh enteng, wa khasmuka lan utawi musuhi sira iku Allahu Allah. Qala ngucap sapa bersisa, aina ajiduhu, aina endi ajidu nemu ingsun hu ing khamr. Nah, iblis berkata, coba kamu minum khamr, ishrabil khamral muskir, coba kamu minum khamr yang memabukkan. Karena sesungguhnya khamr itu lebih enteng daripada pilihan yang pertama. Apa pilihan pertama?
zina. Zina adalah pilihan yang berat, dosanya besar. Yang kedua, membunuh, sama juga dosanya besar. Dan tiga, khamr, itu kata iblis. Kata iblis itu lebih ringan, maka kamu lakukan yang nomor tiga itu saja. Nah, melihat pertimbangan itu, akhirnya bersiswa bertanya, aina ajiduhu, di mana saya bisa menemukan khamr itu? Qala, mengucap sapa iblis, idhab lunga sira ila qaryati kadza, maring desa iki. Kata iblis, coba kamu pergi ke suatu desa ini. Di situ ada orang yang menjual khamr. Fadhahaba mongko lunga sapa bersisa, faro'a mongko ningali sapa bersisa, imra'atan ing siji wong wadon, jamilatan kang ayu. Fashtara mongko tuku sapa bersisa, minha saking imra'ah, al-khamra ing khamr. Fasyariba mongko nuli ngombe sapa bersisa, wasakara lan mendem sapa bersisa, wazana lan zina sapa bersisa, fadakhala mongko gawe mlebu sapa bersisa, alaiha ing atase imra'ah, fadaraba mongko nuli mukul sapa bersisa, ha ing imra'ah, hatta kada ayyaktulaha, sehingga parak mateni sapa bersisa, ha ing imra'ah. Kata iblis tadi, coba kamu pergi ke suatu desa ini, di situ ada orang yang menjual khamr. Akhirnya bersisa pergi ke suatu desa yang disebutkan oleh sang iblis. Nah, di desa itu bersisa menemukan atau bertemu dengan seorang penjual khamr, gadis yang cantik, imra'atan jamilah. Akhirnya bersisa kemudian membeli khamr itu dari sang gadis, langsung tanpa ada muqaddimah pendahuluan, langsung minum. Fasyariba, minum di tempat itu. Akhirnya karena minum khamr, maka bersisa kemudian mabuk, wasakara. Karena mabuk akhirnya tidak terkendali dan akhirnya wazana, berzina, memperkosa wanita cantik penjual khamr. Beliau memperkosa gadis ini atau wanita cantik ini sampai-sampai sang gadis dipukul dan hampir mati karenanya. Nah, awalnya bersisa ini hanya ingin minum saja, sehingga dengan minum khamr ini akan menjadi semangat bersisa untuk beribadah kepada Allah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Ternyata minum khamr yang awalnya tadi itu dianggap enteng oleh bersisa, ternyata itu menjadi sumber perbuatan dosa yang lainnya. Dipikirnya dengan minum khamr itu sudah selesai, tidak. Ternyata dengan minum khamr itu menyebabkan bersisa berzina, yaitu melakukan
dosa yang tadi ditawarkan oleh iblis yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, hampir membunuhnya, hampir membunuh orang dari minuman khamar. Sehingga betul kata Bang Haji Roma Irama, jangan sampai kita terjerumus kepada khamar, jangan sampai minum walaupun setetes, kata Bang Haji Roma. Jangankan minum sampai 1 botol, mereknya macam-macam, topi miring ya, dan seterusnya. Jangan sampai kita nyoba-nyoba meskipun 1 tetes, karena efeknya akan berbahaya. Karena tidak ada ceritanya minum khamar kemudian menjadi pintar, tidak ada. Tidak ada dalam sejarah minum khamar kemudian dia menjadi pintar, minum khamar langsung menjadi artis, tidak ada. Minum khamar langsung menjadi kiai, tidak ada. Kebanyakan itu minum khamar, ngefly, akhirnya melakukan perbuatan maksiat. Itu yang paling banyak. Maka gak usah dicoba-coba. Anak muda sekarang kan pengennya nyoba-nyoba. Gimana sih rasanya khamar? Awalnya mungkin bukan khamar, oplosan. Dioplos, beli komik 100 buah. Kemudian nanti dioplos dengan, tidak tahu bagaimana, mereka lebih mengetahui lah. Dioplos, akhirnya bikin mabuk. Makanya sekarang di toko-toko swalayan mereka tidak menjual komik dalam jumlah yang banyak. Sampai pergi ke Indomaret, Alfamaret, tidak mungkin ada komik dan semacamnya. Atau mungkin mencoba alkohol. Nah setelahnya, karena dia nyoba-nyoba, akhirnya akan merembet ke atas. Oh kayak gini rasanya komik yang dioplos. Akhirnya nyoba ke topi miring, dan begitu seterusnya. Dan itu akan menjadi candu. Ketika dia sudah mencoba 1 kali, maka dia akan susah untuk melepaskannya. Dan itu juga sama dengan obat-obat terlarang, narkoba. Mungkin awalnya pil koplo atau pil semacam pil koplo itu yang sering dipakai oleh anak-anak SMA. Nah, itu saya tidak tahu apa namanya. Intinya awalnya pengen nyoba-nyoba seperti itu, tapi ketika dia sudah ketagihan, maka dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Akhirnya nyoba narkoba, dan begitu seterusnya. Dia kecanduan dan susah untuk melepaskannya. Kita lanjutkan. Tsumma inna iblisa tamathala fi surati insanin wa sa'abi ilal hakimi. Tsumma inna iblisa mungko kari-kari istuhuni iblis iku tamathala mupo-mupo sapa iblis fi surati insanin ing dalem bentuk wong. Wasa'alan tumandang sopo iblis bihi kelawan bersiso ilal hakimi maring hakim. Fa'akhadhu mongko nuli ngalap sopo annas hu ing bersiso wajaladu lan jilid sopo annas hu ing bersiso lil khamri krono ngombe khamar. Thamanina ing 80 apane jaldatan jilid. Waliz zina lan krono zina mi'ata jaldatin kelawan 100 jilid. Wa amara lan
merintah sapa hakim lahu maring bersisa, atau kita bisa baca wa umira, lebih tepatnya wa umira dimajhulkan, wa umira lan den perintani sapa wong lahu maring bersisa bisulbi kelawan ten palang li ajalid dammi krana ngucuraken getih. Akhirnya si iblis ini menyerupai seseorang yang lain, datang kepada hakim dengan membawa bersisa dan mengabarkan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah minum khamar, berzina, dan memukuli korbannya sampai berdarah-darah. Akhirnya orang-orang menangkap bersisa dan menjilidnya dengan 80 kali jilitan, dicambuk 80 kali karena sebagai denda, sebagai sanksi telah minum khamar. 80 sudah. Kemudian dicambuk lagi mi'ata jaldatin, yaitu 100 kali cambukan karena berzina. Kemudian diperintahkan juga untuk disalib karena telah memukul sang gadis. Itu akibat dari melakukan perbuatan maksiat yang diawali dengan minuman khamr. Falamma suliba lan semangsane den salib sapa bersisa sapa iblis falamma suliba lan semangsane den salib sapa bersisa ja'a taqwa sapa iblis ila bersisa maring bersisa fitil kasurati ing dalam ikilah bentuk. Qala ngucap sapa iblis, kaifa haluka, kaifa kaya apa haluka kabare sira man utawi wong ata'ah kang taat sapa man qarinas su'i ing kanca kang jelek, fajazauhu mongko utawi balesane qarinas su' iku hakadha kaya iki. Kemudian ketika bersisa itu disalib di tiang persalipan, datanglah iblis kepada bersisa. Dia bertanya, kaifa halu? Ini bukan belajar bahasa Arab nih, enggak. Kaifa halu, gimana kabarmu bersisa? Dia iblis ini merasa menang. Wah, bersisa yang awalnya terkenal dengan orang yang ahli ibadah selama 220 tahun sekarang berada di tiang persalipan. Dia berkata, man ata'a qarinasu fajazahu hakadha. Barang siapa yang mentaati, mengikuti perintah dari teman yang buruk, teman yang jelek, maka balasannya akan jadi seperti ini. Artinya apa di sini? Artinya jangan sekali-kali berteman dengan teman yang buruk, karena teman yang buruk ini akan memberikan efek yang buruk pula. Meskipun kita tidak melakukan, pasti kita akan
kena juga. Itu siapa itu? Siti Batoh kata misal. Kenapa? Itu temannya Ahmad contohnya. Padahal Ahmad ini tidak melakukan apapun, temannya Ahmad. Kenapa? Itu tadi dia mencuri pakaian dalam, mencuri pakaian dalam santri putra. Akhirnya kena temannya, padahal temannya tidak melakukan apapun. Makanya jangan sekali-kali kita berteman dengan teman yang buruk. Kecuali kalau kita bertujuan untuk membuatnya menjadi baik. Tapi harus yakin bahwa sampean tidak ngikuti dia. Tidak ngikuti dia. Harus bisa dipastikan bahwa yang berpengaruh itu adalah sampean, bukan sampean yang terpengaruh. Qala ngucap sapa iblis kuntu ono sapa ingsun iku fi balaika ing dalam ujiani ira mi'ataini ing dalam 200 wa ishrina lan 20 apane sanatan tauni hatta salabtu sehingga nyalip, bukan nyalip sepeda motor ya, sepeda motor ada di depannya kemudian disalib, enggak, maksudnya disalib sopo ingsun ka ing sira. Kalau nyalip yang pertama itu tadi balapan. Kata iblis, saya selama 220 tahun itu selalu menggodamu, tapi tidak pernah mempan. Dan akhirnya sekarang setelah itu saya mampu menggodamu. Dengan apa? Dengan khamr. Sehingga akhir dari semuanya itu kamu sekarang berada di tiang persalipan, disalib. Falau aratta lan lamun karep sapa sira an-nuzula ing mudun anzaltu mongko bakal anzaltu mongko pasti mutunaken ingsun ka ing sira. Kata iblis, kalau kamu mau turun dari tiang salib ini, maka saya bisa membantumu untuk turun. Qala ngucap sapa bersisa uridu karep sapa ingsun. Ya, saya mau, kata si bersisa. Wa u'tika lan bakal paringi ingsun ka ing sira ma ing barang turidu kang karep sapa sira. Turidu kang karep sapa sira. Qala ngucap sapa iblis, usjud sujud sira wa ingsun an asjuda nyento sujud ingsun laka maring sira alal khashabi ing ngatasi pangpange kayu. Kata iblis, ada syaratnya saya bisa membantumu. Apa syaratnya? Kata bersisa, saya akan memberikanmu apa yang kamu inginkan. Iblis berkata, usjud li sajadatan wahidah. Syaratnya cuma cukup satu saja. Sujud kepadaku sekali saja. Pasti saya akan membantumu melepaskan diri dari siksaan yang kamu rasakan saat ini. Bersisa berkata, qala lam aqdir, saya tidak mampu bersujud sedangkan saya disalib seperti ini di tiang kayu salib,
tidak bisa bersujud. Qala, ngucap sapa iblis, usjud sujud sira bil imai kelawan isyarat kata iblis, maka sujudlah dengan menganggukkan kepalamu saja. Anggukkan kepala itu sebagai simbol sujud kepadaku. Fasajada mongko nuli sujud sapa bersisa. Wa kafara lan kafir sapa bersisa billahi kelawan Allah. Wa kharaja lan metu sapa bersisa minad dunya saking dunya bila imanin kelawan tanpa iman. Na'udzu billahi ta'ala min dzalik. Akhirnya kemudian bersisa menganggukkan kepala, tanda sujud kepada iblis. Dengan begitu dia telah kafir, keluar dari agama Allah dan meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Di pelajaran pada kisah kali ini, yang pertama seperti yang kita sebutkan kemarin, bahwa setan itu akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda anak Adam dengan berbagai cara. Makanya dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan kepada kita, wala tattabi'u khutuwat, untuk menggelincirkan atau menyesatkan manusia. Dalam kisah bersisa ini, si iblis atau setan cara menyesatkan si bersisa dengan berbagai cara, suruh minum khamar, zina, membunuh dan seterusnya. Itu cara-cara yang digunakan oleh bersisa. Kemudian menyamar menjadi seseorang yang ahli ibadah dan seterusnya. Banyak cara yang dilakukannya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah bisikan-bisikan setan itu tadi? Seperti yang kita katakan pada pertemuan pertama, bahwa setan itu membisiki kita lewat aliran darah. Maka cara kita untuk mencegahnya itu fadayyikuha bilju, kata Rasulullah. Maka sempitkanlah aliran darah yang dimana setan lewat di situ dengan lapar. Dengan lapar apa maksudnya di sini? Ya dengan puasa. Maka puasa ini kita jadikan untuk momen mencegah bisikan-bisikan setan. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yaitu jangan sekali-kali kita mencoba-coba. Karena apalagi anak muda itu kan biasanya ingin nyoba-nyoba. Gimana sih rasanya minum minuman? Jangan. Karena dari coba-coba itulah kamu akan tercandu. Kemudian akan susah untuk bangkit. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, untuk menambah ketaatan, gak usah harus bermaksiat. Karena mungkin ada yang bilang, kalau kamu ingin taat maka kamu harus bermaksiat dulu, baru kamu bisa taat dan bisa merasakan ibadah dengan sebaik mungkin. Manisnya ibadah kamu akan merasakan ketika kamu bermaksiat kepada Allah. Tidak usah. Kita sudah diberitahu untuk menjauhi maksiat, maka jauhkanlah maksiat. Tidak usah coba-coba. Yang keempat, kita tidak tahu. Katanya tadi kan si iblis berkata, oke, kamu minum khamar saja, karena Allah itu akan menerima tobat. Kita tidak tahu kapan kita itu meninggalnya. Jangan-jangan ketika kita nyoba-nyoba tadi itu moro-moro Allah mencabut nyawa kita dan belum sempat untuk bertaubat sebagaimana bersisa ini. Maka jangan coba-coba. Coba-coba untuk maksiat. Wah, saya mau coba-coba. Coba-coba untuk minum-minuman atau coba ngepil. Tidak usah coba-coba. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah bersisa ini, bahwa memang penting husnul khatimah itu sangatlah penting, dan itu perlu kita jaga
terus supaya kita bisa husnul khotimah. Apa husnul khotimah itu? Husnul khotimah adalah akhir yang baik. Itu penting banget, penting sekali. Dan kita tidak tahu kapan akhirnya kita ini, tidak tahu. Saya sendiri nggak tahu kapan mati saya ini akan datang, kita tidak tahu. Maka persiapkan dalam setiap detik kita, dalam setiap waktu kita untuk menjadi orang yang baik. Sehingga ketika datang waktunya itu, ketika ajal datang, maka kita dalam keadaan baik. Maka persiapkan untuk akhir kita dengan sebaik mungkin. Karena banyak sekali kisah-kisah yang kebalikan dari bersiswa ini. Kalau bersiswa kan dimulai dengan ibadah terus kemudian diakhiri dengan kekafiran. Ada lagi, mungkin secara singkat saja, ada orang yang dia itu di awal dengan maksiat, kemudian diakhiri dengan taubat kepada Allah. Taubatnya itu sebentar, bahkan belum melaksanakan kebaikan, hanya niat saja, niat untuk bertobat, dan akhirnya Allah memberikan dia surga. Nah, itu artinya bahwa husnul khotimah itu sangat penting. Bagaimana cara kita mendapatkan husnul khotimah? Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, senantiasa melakukan kebaikan terus, karena kita tidak tahu kapan mati itu akan datang. Yang kedua, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah supaya kita diberi husnul khotimah. Kita berdoa dalam salat kita supaya kita diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Apabila ada kesalahan perkataan sengaja ataupun tidak disengaja, Al-Fakir memohon maaf yang sebanyak mungkin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.